Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda dan anak-anak sekalian. Sehat nggih? Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, ternyata sudah lumayan banyak ya yang bergabung dengan kita. Selain ayah bunda dan anak-anak yang bergabung, alhamdulillah ada beberapa juga wali kelas 7 yang sudah bergabung. Ada Ustazah Hanti, iya. Langsung. Ayah bunda, alhamdulillah ini ada kabar gembira bahwa Kota Kediri sudah masuk ke dalam level 1, salah satu kota di Jawa Timur yang sudah masuk ke level 1 berdasarkan hasil asesmen situasi COVID-19. Nah, itu berarti dimungkinkan untuk sekolah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ini pasti menjadi kabar gembira nggih untuk ayah bunda sekalian yang selama ini dengan sabar sudah menemani anak-anak belajar di rumah. Insya Allah sebentar lagi sekolah kita pun juga akan melaksanakan pembelajaran tatap muka sehingga anak-anak belajarnya dari sekolah. Ngaten nggih? Kapan dan bagaimanakah rencana pelaksanaan tatap muka terbatas di sekolah kita SMP Muhammadiyah 2 Kediri? Telah hadir bersama saya di studio Bapak Kepala Sekolah Dr. Andes Rudiantono, Magister Pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Salam. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah. Bapak, ini yang sudah ditunggu-tunggu oleh ayah bunda di rumah dan juga anak-anak yang sudah kangen sekali untuk sekolah setelah hampir 2 tahun ya Pak tidak bertatap muka dengan ustadz dan ustadzahnya di sekolah. Nah, kira-kira Bapak, kapan sekolah kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sekiranya yang saya hormati kepada Bapak Ibu selaku orang tua dan wali murid serta di kelas 7 SMP Muhammadiyah Kediri yang kita cintai ini, kami sampaikan bahwa untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, istilahnya terbatas, insya Allah kita pekan depan sambil menunggu waktu, kita nanti menunggu instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Kediri. Dalam pembelajaran tatap muka ini memang sifatnya terbatas. Karena apa? Nanti yang diprioritaskan masuk pembelajaran tatap muka terbatas itu hanya kelas 7. Kelas 7 saja. Ya, kelas 7. Yang kelas 8, 9 masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, yaitu daring. Terus tentunya ya untuk kelas 7 yang ikut pembelajaran tatap muka terbatas itu yang sudah divaksin. Yang sudah divaksin ya, jadi yang bisa ikut nanti yang sudah divaksin, ayah bunda. Yang divaksin nanti ada yang ikut link luar yang menggunakan IG-nya Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Abu Bakar. Terus nanti insya Allah yang mengikuti link jalur dinas, insya Allah nanti yang sudah terdaftar besok hari Kamis 23 September 2021 sebanyak 40 siswa kelas 7 itu nanti yang divaksin. Peserta didik inilah nanti yang kita ikutkan dulu tahap pertama pembelajaran tatap muka terbatas, insya Allah pekan depan. Oh, jadi insya Allah pekan depan ayah bunda anak-anak bisa melakukan pembelajaran tatap muka langsung di sekolah bertemu dengan ustadz ustadzahnya. Nah, Bapak,
Iya. Kalau tadi yang ikut pembelajaran tatap muka adalah siswa-siswi yang sudah divaksin. Iya. Lalu kalau ustadz-ustadzahnya pripun Bapak? Apakah di ustadz-ustadzah dan karyawan di SMP Muhammadiyah 2 ini sudah divaksin? Alhamdulillah, Ustazah Fitri, untuk Bapak Ibu guru selaku pendidik dan tenaga kependidikan semuanya sudah divaksin. Satu Alhamdulillah. dan 2. dua. Oke, alhamdulillah. Sudah, sehingga kita tidak perlu samar. Insya Allah mantep, para pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksin. Insya Allah aman ngaten Aman. nggih. Nggih. Nah, Bapak selain tadi siswa-siswi kelas 7 yang sudah divaksin saja, kemudian sejauh mana persiapan sekolah dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka terbatas ini? Oke. Untuk persiapan pembelajaran tatap muka terbatas dari pihak sekolah sesuai dengan instruksi anjuran dari pemerintah Kota Kediri dan Dinas Kota Kediri, kita harus menyiapkan fasilitas fisik, yaitu sekolah tentunya kelas sudah siap, yang mana nanti penataannya di dalamnya kita kasih jarak antara siswa satu dengan yang lainnya, ini jaraknya 1,5 meter, ini jaraknya gitu. Nggih. Terus kedua, anak-anak ya tentunya saat nanti masuk ke perguruan SMA Kediri sudah kita siapkan pos-pos yang harus dilalui dari pintu gerbang. Nanti di situ sudah ada petugas yang menyapa, diarahkan, terus dicek dulu menggunakan termogan suhu tubuh, mudah-mudahan semuanya normal, sehat. Habis itu cuci tangan, tapi juga tidak lupa anak-anak harus wajib pakai masker. Ya itu. Tetap pakai masker nggih, jangan lupa nggih. Ya harus. Maskernya nggak boleh dilubangi. Ini masuk angin. Jadi sesuai standar, yang mode scuba itu nggak boleh. Oh ya. Nanti seandainya ada anak-anak yang lupa pakai scuba, insya Allah stok sekolahan sudah menyiapkan akan diganti. Wah, alhamdulillah. Jadi sekolah juga menyediakan masker untuk anak-anak ya yang mungkin memakai masker dari rumahnya belum sesuai dengan ketentuan. Ngaten. Di samping itu nanti setiap secara berkala ruangan yang mau dipakai nanti kita fogging ya, kita semprot dengan disinfektan supaya steril kan. Nggih. Terus nanti lain-lainnya insya Allah sesuai dengan prosedur protokol kesehatan kita laksanakan. Di antaranya nanti untuk kamar mandi, toilet itu kita sudah siap. Tempat untuk cuci tangan sudah siap. Oh, iya. Alhamdulillah. Ya. Nah, Bapak, kalau tadi kita sudah berusaha sekolah menerapkan protokol kesehatan, ya secara penyediaan ruang kelas, pengaturan ruang kelas, kemudian fasilitas berupa pengecekan suhu badan, kemudian juga penyediaan tempat cuci tangan, ya. Wah, ayah bunda, insya Allah tidak perlu khawatir ketika nanti anak-anak sudah mulai masuk pembelajaran tatap muka. Selain ustadz-ustadzahnya sudah divaksin, tentu saja protokol kesehatan yang diterapkan di sekolah itu dari mulai masuk ke gerbang ya Bapak, Ya. sampai nanti pulang lagi. Wah, Masya Allah. Kemudian kalau sekolah sudah siap, kira-kira nanti ketika anak-anak masuk, apa Bapak yang perlu dipersiapkan? Mungkin membawa apa? Ngoten? Oh gitu. Untuk anak-anak sebagai seorang pelajar, tentunya nanti dari rumah datang lebih awal. Misalkan nanti masuk jam 7, paling tidak setengah 7 sudah siap berangkat dari rumah. Terus nanti di sekolah ada agenda sebelum pembelajaran, kita anak-anak akan kita arahkan untuk melaksanakan sholat duha dulu. Sholat duha dulu. Di Masjid Baitur Rahman yang kita cinta itu, nanti di masjid itu juga kita tata jaraknya 1 meter sampai 1,5 meter. Nanti akan diimami oleh Bapak Ibu. Jamaah putri sendiri, jamaah putra sendiri, tapi nanti waktunya bersamaan. Selesai sholat duha, anak-anak kita arahkan masuk ke kelasnya masing-masing gitu. Terus khususnya untuk anak-anak setelah nanti Bapak Ibu wali murid memberi persetujuan, otomatis kan anak juga akan merasa senang, semangat, sehingga beliau anak-anak ikut vaksin. Jadi orang tua juga, Bapak Ibu juga mohon dukungan sepenuhnya untuk memberi restu, setuju kalau
putra putrinya kelas 7 bisa ikut vaksin. Ikut vaksin. Dan saya minta besok Bapak Ibu yang namanya nanti tercantum, nanti insya Allah di Pakes kelas 7 ada pengumuman, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid, sebagai wali murid berkenan untuk dampingi putra putrinya ke tempat vaksin. Nanti insya Allah tempatnya belum saya umumkan karena masih menunggu informasi dari dinas kesehatan. Ya. Terus kalau di sekolah lain Bapak, kantinnya kan nggak buka nggih Bapak? Ya. Kalau di sekolah kita gimana? Sementara waktu ini untuk kantin sekolah masih tutup. Nggih. Berarti anak-anak harus bawa bekal sendiri, Iya. bawa minum, terus jangan lupa sarapan dari rumah, gitu nggih? Iya. Terus mungkin Bapak punya pesan apa untuk anak-anak kelas 7 yang nantinya akan ikut pembelajaran tatap muka? Pesan dari saya untuk anak-anak yang saya cintai, tercinta, Anda sebagai peserta didik semangat walaupun dalam kondisi pandemi. Harus tunjukkan sikap yang semangat untuk belajar, menimba ilmu untuk masa depan. Mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik, menuntut ilmu dan menjadi anak yang soleh. Jadi nanti untuk sekian kali untuk kelas 7 kan baru kali ini pembelajaran Ustaz gitu. Nggih, baru masuk ke sekolah nggih? Ini ya. Terus juga dari Bapak Ibu orang tua juga minta dukungannya, motivasi anak-anak dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini. Anak-anak mohon, dulu hampir 2 tahun ini anak-anak punya kebiasaan tidurnya agak bangkongan gitu ya. Nggih. Tolong diopera-opera Bu, Bapak Ibu nggih. Diopera-opera, Ndo, ayo sekolah, nembak ilmu. Menuntut ilmu itu wajib, hukumnya itu wajib. Harus dilaksanakan. Jadi seperti itu. Oh ya, jadi itu ya. Kalau kebiasaannya mungkin anak-anak di rumah karena sudah lama tidak ke sekolah, pembelajarannya secara daring, bangkong. Tidurnya bangunnya kesiangan. Nah, kalau nanti sudah ikut pembelajaran tatap muka, bangunnya lebih awal dengan diawali salat subuh dulu nggih. Iya. Ya, monggo ayah bunda, misalkan ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Nanti akan kami bacakan dan dijawab langsung oleh Bapak Kepala Sekolah 1 atau 2 pertanyaan. Ngaten nggih? Sambil menunggu pertanyaan dari ayah bunda, mungkin saya bisa ulangi lagi bahwa insya Allah sekolah kita SMP Muhammadiyah 2 Kediri akan melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas pada pekan depan, di mana siswa yang masuk hanya siswa kelas 7 dengan ketentuan siswa-siswi tersebut sudah divaksin. Ngaten nggih? Nah, insya Allah ayah bunda juga tidak perlu khawatir karena sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan mulai nanti anak-anak masuk. Jadi dari pintu gerbang anak-anak masuk ada pengecekan suhu tubuh, kemudian ada tempat cuci tangan. Nanti anak-anak masuk akan ada hand sanitizer di setiap kelas dan juga kelasnya pasti tempat duduknya akan berjarak. Ngaten nggih? Dan ketika anak-anak masuk, jangan khawatir, kapasitasnya hanya diperuntukkan untuk 50% jumlah siswa dari satu kelas, ngaten nggih Bapak? Nggih. Nah, ini mulai ada pertanyaan Bapak. Mohon maaf Ibu Bapak, misalkan seragamnya belum jadi, masuk memakai seragam apa? Nah, itu Bapak. Iya, tadi Iya, maaf iya. Ibu nggih. Iya. Untuk seragam kita kondisional aja. Kalau memang seragamnya belum sudah jadi ya dipakai. Kalau belum menggunakan seragam waktu di SD. Menggunakan seragam SD dulu, nggih. Kalau biasanya kalau SD itu yang dipakai kan seragam merah putih terus pramuka ya. Nggih. Nanti sehingga nanti anak-anak jangan terbebani gara-gara seragamnya belum jadi. Silakan kondisional aja. Kalau memang masih belum jadi menggunakan yang merah putih dan pramuka ya. Nggih. Oke. Nah, itu nggih bisa menggunakan seragam SD dulu. Itu tidak apa-apa sambil menunggu seragamnya jadi. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak yang belum vaksin tahap 1 dan 2, apa sekolah bisa memfasilitasi untuk vaksin? Bapak. Nanti insya Allah untuk anak-anak yang belum vaksin, karena gini Bapak Ibu, juga saya sampaikan informasi,
kuota yang diberikan ke sekolah negeri swasta itu ternyata terbatas, sehingga maunya kita tuh angan-angan beres 383 siswa semua itu langsung divaksin, ternyata tidak seperti itu Pak Ibu. Jadi kita harus sabar menunggu nanti bertahap. Insya Allah nanti yang belum juga akan kita agendakan, sehingga nanti kalau sudah ada kota lagi akan kita hubungi, kemudian kita antarkan sampai anak itu selesai vaksin. Oh, jadi ngaten ya Bapak. Ya. Karena ayah bunda, jadi vaksinnya itu ada dari dinas gitu. Dinas ya, lewat dinas di Gitu. itu. Dan itu ada kuotanya. Jadi mohon maaf apabila belum bisa mengcover semua siswa, ngaten nggih. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak. Bu, sekolahnya berapa jam? Terus yang masuk nanti apakah akan ada list pengumumannya? Ngaten Bapak? Ini untuk jam pembelajaran sesuai dengan aturan yang itu 3 sekolah memilih paling tidak 2-3 jam, sehingga tidak full sampai jam 1 tidak. Karena jumlah peserta didik kelas 7 itu yang divaksin awal masih 40, berarti nanti pembelajaran antara 1-3 mapel. Terus untuk pengumuman insya Allah nanti Rabu hari ini nanti akan saya sampaikan di Pak Gos. Ini masih menunggu berita lagi dari dinas, menunggu surat edarannya, nanti akan kita sampaikan. Oke, jadi ayah bunda mohon bersabar dulu. Insya Allah akan di-share melalui wali kelas dan juga dari melalui grup Pagos. Siapa saja nanti anak-anak yang masuk sekolah pertemuan tatap muka. Kemudian nanti untuk jam sekolahnya kita hanya 2-3 jam. 3 mata pelajaran Ya, deh. Insya Allah hanya itu, jadi hampir sama dengan pembelajaran online gitu. Satu mata pelajaran sekitar 40 menit kalau pertemuan tatap muka. Nanti selebihnya bisa online dengan ustadz-ustadzah pengajarnya. Ingatan. Terus tadi ada yang tanya juga Bapak, Pak, Bu, di sekolah ada kantin enggak? Tadi sudah dijelaskan. Sekolah kita ada kantinnya, jangan khawatir, tetapi mengikuti ketentuan bahwa kantin kita sementara tidak bisa melayani anak-anak. Jadi anak-anak harus membawa bekal dari rumah. Jadi saya tambahkan Ustazah Fitri, untuk kantin sementara waktu tidak diperbolehkan. Harus ditutup dulu dan nanti tidak ada istirahat Bapak Ibu. Tidak ada istirahat ya Bapak? Ya, nanti pembelajaran kita setting terusan aja, nggak ada istirahat. Setelah itu anak selesai pulang. Oleh sebab itu kepada Bapak Ibu orang tua, anak-anak mungkin di rumah sudah disiapkan bekal untuk sudah sarapan pagi. Kalau bawa minuman gitu, monggo itu sakit ya. Jadi kantinnya sementara waktu ditutup ya, belum diperkenankan. Oh nggak penting. Jadi jangan lupa bawa bekal, bawa air minum. Dan semua peralatan yang nanti anak-anak gunakan adalah milik pribadi, jadi tidak boleh saling meminjam untuk meminimalisir penularan COVID-19. Nah itu. Ada pertanyaan lagi? Saya bacakan satu pertanyaan lagi, nggih. Assalamualaikum Bu, jika belum siap divaksin, boleh apa tidak sementara tidak mengikuti pembelajaran tatap muka? Oh gitu. Ini Pak Ibu, untuk tadi saya sudah sebutkan dari awal, kita akan perlu persetujuan dari Bapak Ibu selaku orang tua ya. Kalau memang kondisi putra putri Bapak Ibu belum siap, segera lapor Bapak Ibu, Pak, putra saya belum siap vaksin. Nanti biar sekolah mau menyikapi Bu, akan kita ganti yang lain. Jangan sampai nanti yang sudah terdaftar 40, ternyata di perjalanan tidak ada informasi, ditunggu-tunggu tidak datang. Itu tidak bagian yang vaksin nanti juga akan tanya kita terus. Makanya lebih awal nanti segera lapor kalau memang kondisi anak untuk besok mungkin kondisinya tidak baik, tidak fit, lebih baik segera diinformasikan. Boleh Bu, sehingga nanti jangan diteruskan, jangan dipaksa. Karena nanti mau tidak mau ya tetap vaksin. Ya. Berarti nanti sistemnya begini ya Bapak, ada siswa-siswi yang pembelajaran tatap muka di sekolah, tapi juga tetap ada yang online ngaten nggih? Gitu gini. Nanti khusus kelas 7 maupun kelas 8 9 yang belum masuk tatap muka, berarti kan belum vaksin. Nanti pembelajarannya tetap pakai daring. Oh, tetap daring ya. Yang sebagian nanti tatap muka, kelas 7 yang belum vaksin otomatis
mengikuti pembelajaran daring. Oh, Bunda mau tanya lah, untuk Randy itu susah ya untuk dibilang untuk vaksin itu gimana? Kan monggo Bapak. Takut. Jadi putranya takut divaksin. oh gitu. Ini aja Bu, nanti kalau emang putranya belum siap, kan ini otomatis sudah lapor ya, dicatat kelas berapa, nanti akan kita ganti kelas studi yang lain. Nanti kita beri kesempatan untuk putra panjenengan untuk siap. Iya. Jadi ayah bunda seperti tadi yang sudah dijelaskan, jangan khawatir kalau anak panjenengan termasuk yang belum divaksin, otomatis pembelajarannya masih secara daring di rumah. Jadi bukan berarti kalau belum divaksin, belum bisa mengikuti pembelajaran tatap muka terus tidak belajar, boten. Jadi nanti Ustadz Ustazah tetap memfasilitasi pembelajaran melalui daring di Google Classroom seperti biasa. Ngaten nggih? Mau tanya Bu, Terus ada yang bertanya ini, wah, Masya Allah, antusiasnya. Nggih, monggo. Bu. Bu kenapa saya dari luar kota kok nggak bisa ikut vaksin di sekolah? Oh, kenapa siswa dari luar kota tidak bisa ikut vaksin di sekolah, Begitu. Bapak? Gini, Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya. Gini Pak Ibu, memang dalam aturannya itu vaksinnya itu dikhususkan dulu untuk siswa yang berdomisili di kota. Terus untuk kabupaten, tidak usah khawatir Bu, nanti juga kami mau matur ke pihak berwenang. Pak, ini ternyata juga ada siswa saya itu yang rumahnya di Kabupaten Kediri. Terus ini gimana kan ada solusinya? Insya Allah Bu nanti akan tercover Bu semuanya. Terus saya sampaikan juga ke Bapak Ibu wali murid bahwa tatap muka nanti bisa penuh itu persyaratannya diantaranya siswanya harus divaksin. Semua. Iya. Nanti kalau siswanya tidak mau divaksin, nanti akhirnya yang masuk ya hanya separuh, yang divaksinnya enggak tetap di rumah. Nah, itu loh. Jadi mohon dukungan, spirit motivasi dari Bapak Ibu untuk putra putrinya diberi pengertian. Divaksin tidak sakit toh Bu, tidak sakit toh. Mungkin nanti Ibu Bapak punya trik, vaksin oleh tak sangoni Oh. nah, gitu. Sing warnanya merah apa biru, nah, itu biasanya semangat Bu. Nggih. Kami dari pihak BK Bu, guru BK BP juga akan mendampingi putra putri panjenengan yang mungkin belum siap, nanti akan kita beri pengarahan. Ya, ini penting Bu, karena tadi syaratnya siswa harus vaksin untuk izin tatap muka bisa berikan itu loh Bu. Ini namanya masih terbatas. Supaya tidak terbatas, kita bisa full, ya kita berikhtiar Pak Ibu. Putra putri kita, monggo kita ajak untuk mau divaksin. Jadi untuk anak-anak yang masih takut vaksin, jangan khawatir. Vaksin itu tidak sakit. Insya Allah malah itu salah satu bentuk ikhtiar kita untuk membantu pencegahan penyebaran COVID-19. Itu ya anak-anak. Bagaimana? Ada yang masih ingin ditanyakan? Yang luar kota nanti mungkin bisa Pak menggunakan gigi Bu. Sampun nggih? Nah, bagi yang mungkin belum bisa bergabung bersama kita melalui Google Meeting ini, nanti bisa melihat video di channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri. Ya. Nah, sebelum saya Bu akhiri, mau tanya Bu, Ya. Wah. Ya sudah Ibu. Bu, nggih, satu pertanyaan lagi nggih, monggo Ibu. berarti yang dari luar kota besok masih ada kesempatan untuk vaksin di sekolah Bu, agar bisa ikut tatap muka. Ya gini Pak Ibu, nanti untuk siswa yang dari luar kota ada dua kemungkinan Bu yang bisa diikuti. Nanti seandainya ada IG itu loh Bu, biasanya kan daftarnya cepet-cepetan tuh Bu. Nah itu sebenarnya kasihan siswa, datanya kan harus diisi cepet, tidak cepet nanti ketinggalan. Nanti kami tetap berupaya Bu untuk siswa yang luar kota nanti akan kita upayakan untuk bisa ikut vaksin. Terus mohon Bapak Ibu besok mungkin barangkali ya ada kuota yang kosong, artinya ada siswa tidak hanya SMP Muhammadiyah aja Bu besok yang vaksin. Mungkin ada yang kosong terus kita diberi kesempatan untuk menyusul. Monggo Bapak Ibu. Nanti untuk kelas 7 siap-siap aja ibaratnya sebagai cadangan ya. Nanti akan kita calling. Oh, ngaten nggih. Ini ada 10 kota yang berminat segera meluncur ke tempat ini. Nanti akan kita informasikan itu. Oh, nggih. Gitu.
Jadi mungkin untuk ayah bunda yang putra putrinya berdomisili luar kota nggih, nanti atau melakukan vaksinasi secara mandiri saged nggih Bapak di Boleh, fasilitas boleh. kesehatan terdekat. Boleh itu. Ngaten Boleh. nggih. Nanti takutnya kalau menunggu kuota dari sekolah lama ngaten, karena kita kan juga tetap berkoordinasi dengan dinas pendidikan ngaten, karena kita juga terbatas kuota ngaten. Nggih. Pripun, saya kira cukup nggih. Sampun. Bu mau tanya, Oh, nggih ada lagi. anaknya tetap enggak mau divaksin berarti tidak bisa ikut tatap muka ya Bu? Nggih, leres. Karena salah satu syarat siswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka adalah sudah divaksin Ibu. Ngaten nggih. Nanti putranya berarti ikut pembelajaran daring saja seperti biasa di Google Classroom. Ngaten. Sampun nggih? Nggih. Alhamdulillah. Maaf, Bapak. bentar. Oh nggih, Bu. Maaf. Nggih, nggih. Anak saya ini dari luar kota, tapi saya melakukan vaksin mandiri Bu di klinik terdekat di sini ya. Nanti saya tinggal nunjukin kartu vaksinnya gitu aja ya Ibu ya. Saged, insya Allah nanti dari wali kelas akan melakukan pendataan lagi ya Bapak. Kita ulang lagi. Nggih, mendata ulang lagi karena kan ya memang sebagian siswa itu ada yang melakukan vaksinasi secara mandiri di fasilitas kesehatan terdekat. Mboten napa-napa Ibu, nanti panjenengan saged berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing. Ngaten nggih? Oh nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, makasih Bu. Nggih, Ya. sami-sami. Bapak ini Masya Allah antusiasme ayah dan bunda di rumah Ya, sepertinya sudah tidak sabar mengirimkan anak-anaknya untuk pembelajaran tatap muka di sekolah. Ngaten. Nggih. Matur suwun ayah dan bunda, terima kasih banyak atas antusiasme panjenengan sudah berbincang bersama kami. Sebelum saya akhiri, teriring doa untuk ayah bunda, semoga panjenengan diberikan selalu kesehatan, kelapangan rezeki dan kemampuan untuk terus mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Ya. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah bertutur kata selama memandu acara. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.